Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Gusti Raka, Lucy Laihatu, Muhammad Taufik, dan Nada Nahlia. Pada video ini kami akan membahas hal-hal yang mengenai dengan traktor, dimulai dari definisi dan fungsi traktor, komponen-komponen traktor, cara menyalakan traktor, dan macam-macam pengolahan tanah. Definisi dan fungsi traktor. Kata traktor berasal dari bahasa Latin yakni trahir, yang berarti menarik. Ada pula yang menyatakan bahwa traktor merupakan gabungan dari dua kata yakni traction dan motor, yang berarti motor yang menarik. Secara umum dapat kita ketahui bahwa traktor merupakan sebuah kendaraan alat berat yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia di bidang pertanian dan konstruksi. Dalam bidang pertanian, keberadaan traktor saat ini digunakan sebagai pengganti dari fungsi hewan sebagai tenaga penggerak dalam pengolahan tanah. Traktor merupakan salah satu alat mekanisasi pertanian yang berfungsi sebagai alat pengolahan tanah. Selain itu, seiring dengan berkembangnya zaman, traktor juga dikembangkan dengan berbagai variasi dan spesialisasi instrumennya. Traktor digunakan sebagai alat memanen, misalnya memanen gandum, kemudian untuk menanam. Kemudian traktor juga dapat digunakan sebagai alat pengangkut hasil pertanian. Komponen-komponen dan implemen traktor. Yang selanjutnya ada komponen-komponen dari traktor roda 2. Yang pertama ada tuas kemudi kiri yang digunakan untuk membelokkan traktor ke arah kiri dengan cara menggenggam tuas ini yang seperti pen pada kendaraan. Situasi yang digenggam akan melambat atau berhenti, sehingga traktor akan bergerak ke sebelah kiri karena roda tangan tetap berputar. Kedua, ada tuas kopling utama yang berfungsi untuk memutus daya atau putaran enzim beroda sehingga traktor berhenti. Yang ketiga, ada pengatur kecepatan yang berfungsi untuk gas untuk menambah atau mengurangi kecepatan. Yang selanjutnya ada tuas kemudi kanan. Seperti yang tadi, tuas kemudi kiri kebalikannya saja. Yang selanjutnya ada exhaust pipe atau knalpot yang digunakan untuk tempat pembuangan gas buang. Yang selanjutnya ada fuel tanki yang berfungsi untuk tempat pendamping bahan bakar, tempat pelampung bahan bakar. Yang ketujuh, headlamp yang berfungsi untuk masih bisa beroperasi di dalam hari. Yang selanjutnya ada penyangga. Penyangga ini yang berfungsi untuk penyangga depan untuk penyangga apabila berhenti. Yang selanjutnya puli mesin. Komponen penerus putaran dari engine ini menuju ke puli lama disalurkan menggunakan V-belt karet. Dan ada puli penegang yang berfungsi untuk mencangkan atau mengendorkan V-belt ini. Puli utama yang berfungsi untuk meneruskan puli ini diteruskan ke roda besi.
ada komponen tambahannya yaitu roda karet yang berjalan di jalan darat atau di jalan umum. Yang selanjutnya ada roda besi yang digunakan di lahan kerja, biasanya kerjanya tanah lebat atau tanah lumpur menggunakan roda besi ini. Yang selanjutnya ada garu yang digunakan untuk finishing pada lahan yang sudah dibaja. Kemudian ada gelebeg. Gelebeg ini digunakan untuk memecah pengumpul tanah yang berlumpur atau lembek, bisa digunakan. Yang terakhir ada bajak yang digunakan untuk membukar atau membuai tanah pada proses penyiapan lahan. Cara menyalakan, pemeliharaan, dan perawatan traktor. Baik, inilah tutorial cara menghidupkan traktor. Di antaranya adalah dengan cara diengkol. Di sini dapat kita lihat bahwa traktor yang digunakan oleh petani ini adalah traktor bermerek Quick. Dan di situ ada poros engkol, lalu petani sedang mengambil engkolnya. Lalu step pertama adalah idlekan gas ya, menetralkan gas dan semua dalam posisi netral, lalu switch ke dalam switch on ya, di gasnya ditarik hingga kecepatan 100. Lalu ini adalah tuas dekompresi yang ditarik dengan tangan kiri ya. Ini fungsinya adalah untuk menghilangkan tekanan di ruang pembakaran pada saat engkolnya nanti diputar. Nah, tuas dekompresinya ditarik. Lalu setelah itu engkolnya dimasukkan ke dalam poros engkol dan diputar. Sambil ditarik tuas dekompresinya dan traktor pun menyala. Selanjutnya adalah tata cara mematikan mesin traktor. Yang pertama, traktor harus dalam keadaan netral dan idle serta dalam posisi datar. Untuk mematikannya cukup dengan memindahkan posisi tuas gas ya, dari on ke stop. Jadi sudah dipindahkan dari jalan ke stop atau berhenti. Lalu geser tuas gas sampai motor mati. Lalu setelah itu kita menutup keran bahan bakar. Nah, setelah menutup keran bahan bakar, maka mesin traktor pun semakin lama akan semakin mengecil dan nantinya mesin traktor akan berada dalam posisi off atau dalam posisi mati. Baik, selanjutnya adalah tata cara perawatan dari traktor. Ada berbagai banyak cara sebetulnya dalam perawatan traktor ini, namun yang paling umum dilakukan adalah mengganti saringan dari traktor ini. Pada video ini petani menggunakan mesin berjenis Kubota. Ini adalah dilakukan pembersihan dari saringan traktor. Nah, pembersihan ini harus dilakukan secara rutin ya. Jadi yang langkah pertama adalah bersihkan filter udara. Filter udara ini dibersihkan idealnya adalah setiap 100 jam pemakaian. Ini adalah saringannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan terlebih dahulu ya, bagian-bagian dari ruang filternya. Nah, kemudian dicoba untuk diengkol dan dites. Daya hisapnya ternyata sangat kuat dari mesin Kubota ini atau dari alat penyaring udara ini. Nah, karena hisapannya sangat kuat ini,
memungkinkan debu dan partikel-partikel lain masuk ya ke dalam saringan tersebut. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak membersihkan saringan atau kita jarang membersihkan saringan? Tentu ini akan merusak beberapa bagian dari traktor. Ya, di antaranya adalah akan menyebabkan kerusakan pada piston, ya, ring piston dan juga pada bagian silindernya. Nah, ini merupakan bagian-bagiannya dari alat saringan. Di antaranya adalah busa penyaring. Nah, ini busa penyaring ini dicuci dengan menggunakan solar, jangan menggunakan air. Cuci terlebih dahulu hingga bersih, ya, alat penyaringnya seperti kawat dan juga busa penyaringnya agar bersih. Lalu setelah itu ditiriskan dan dikeringkan dan dilakukan secara saksama. Dalam video ini ada 3 lapisan dari busa penyaring. Nah, ini harus dipastikan bahwa busa penyaring harus dalam keadaan bersih dari debu atau dari tanah yang masuk ke dalam traktor atau yang terhisap ke dalam traktor. Di sini ada 2 seperti plat kawat dan 3 busa penyaring. Lalu selain itu bersihkan juga rangka penyaringnya. Setelah itu dipasang kembali setelah ditiriskan dan dalam keadaan cukup kering, dan dipasang dalam keadaan semula berurutan dari mulai ring kawatnya, lalu busanya yang terdiri dari 3 lapis busa penyaring dimasukkan, harus dalam keadaan cukup kering, jangan terlalu basah. Lalu dipasang dalam keadaan semula, ya, ini ditutup dengan menggunakan ring kawat, semacam ring kawat. Lalu ditutup dan diseal kembali. Nah, inilah proses diseal ya dari saringan traktor mesin Kubota. Nah, setelah masuk ke dalam proses pencucian dan penyaringan, ini kita lumasi dengan oli, ya. Fungsi dari pelumasan dengan oli ini adalah agar udara yang masuk dapat tertahan dalam busa filter dan juga dapat meningkatkan efektivitas dari traktor. Ya, dilumasi dengan oli agar kinerja dari saringan tidak terlalu berat dan dapat dilumasi. Lalu dimasukkan kembali alat saringannya ke dalam tempat semula. Ya, ada beberapa keuntungan ketika petani menggunakan perawatan ya, atau melakukan perawatan secara rutin terhadap mesin traktor. Di antaranya adalah dapat menambah tenaga dari traktor yang menurun karena adanya debu dan udara kotor terperangkap di dalam traktor. Yang kedua juga karena kinerjanya mesin lebih ringan karena sudah dibersihkan ya filternya, maka ini akan berdampak atau akan berpengaruh terhadap efisiensi bahan bakar yang digunakan, menjadi lebih irit. Pola-pola pengolahan tanah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Raka Arya Guna dengan NIM 11970600033. Di video kali ini saya akan menjelaskan perihal pengolahan tanah menggunakan traktor roda 2. Nah, di video ini tuh saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengolahan tanah itu seperti apa dan apa. Pengolahan tanah ini bertujuan untuk mengubah
sifat fisik tanah agar lapisan yang semula keras menjadi datar dan melumpur. Dengan begitu gulma akan mati dan membusuk menjadi humus. Aerasi tanah menjadi lebih baik, lapisan bawah tanah menjadi jenuh, sehingga air dapat menghemat air. Pada pengolahan tanah sawah ini dilakukan juga perbaikan dan pengaturan pematang sawah, serta selokannya. Pematang atau gelengan diupayakan agar tetap baik untuk mempermudah pengaturan irigasi sehingga tidak boros air dan mempermudah perawatan tanaman. Sebenarnya di video ini tahapannya itu sudah memasuki tahapan penggaruan atau bisa disebut juga perataan tanah. Tapi saya akan menjelaskan saya akan menyebutkan tahapan-tahapan pengolahan tanahnya. Nah, yang pertama itu ada perbaikan, pematang atau gelengan dan saluran. Nah, sebelum penggarapan tanah dimulai, gelengan harus dibersihkan dari rumputan, diperbaiki dan dibuat cukup tinggi. Fungsi utama untuk menahan air selama pengolahan tanah agar tidak mengalir keluar petakan, sebab dalam penggarapan tanah air tidak boleh mengalir keluar. Fungsi selanjutnya berkaitan dengan pengaturan kebutuhan air selama ada tanaman padi. Yang kedua itu pencangkulan. Nah, setelah dilakukannya pematang atau gelengan, tahap berikutnya itu pencangkulan. Sudut-sudut petakan dicangkul untuk memperlancar pekerjaan bajak atau traktor. Pekerjaan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan saat pengolahan tanah. Nah, yang ketiga ini pembajakan dan penggaruan. Pembajakan dan penggaruan merupakan kegiatan yang berkaitan. Kedua kegiatan tersebut bertujuan agar tanah sawah melumpur dan siap ditanam padi. Nah, dalam pembajakan itu air petakan sawah seminggu sebelum pembajakan untuk melakukan tanah dan menghindarkan melekatnya tanah pada mata bajak. Terlebih dahulu dibuat alur di tepi dan di tengah petakan sawah supaya air cepat membasahi saluran petakan. Nah, kedalaman dalam pembajakan itu sekitar 15-25 cm hingga tanah benar-benar terbalikan dan hancur. Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah pemberantasan gula, 2 menambah unsur organik, 3 mengurangi pertumbuhan hama dan penyakit. Setelah dibajak, ya sudah jelas inti dari video ini yaitu penggaruan atau perataan gitu ya. Nah, terlebih dahulu air di dalam petakan ini dibuang, ditinggalkan sedikit untuk membasahi bongkahan-bongkahan tanah. Selama penggaruan, saluran pemasukan dan pembuangan air harus ditutup untuk menjaga supaya sisa air jangan sampai habis keluar dari petakan. Dengan cara menggaruk tanah memanjang dan melintang, bongkahan-bongkahan tanah dapat dihancurkan dengan penggaruan yang berulang-ulang. Yang terakhir itu perataan. Nah, proses perataan sebenarnya adalah penggaruan yang kedua yang dilakukan setelah lahan digenangi 7-10 hari. Penggaruan yang kedua ini dilakukan dengan maksud 1. Meratakan tanah sebelum tanam pindah, 2. Membenamkan pupuk dasar guna menghindarkan denitrifikasi, yang ketiga melumpurkan tanah dengan sempurna. Nah, tahapan pengolahan tanah mulai dari perbaikan, pematang atau gelengan sampai perawatan memerlukan waktu sekitar 25 hari atau lebih, sama dengan umur bibit di persemaian. Adapun untuk macam-macam pola pengolahan tanah, diantara lain adalah yang pertama pola tengah, di mana pembajakan dilakukan dari tengah membujur lahan. Pembajakan kedua pada sebelah hasil pembajakan pertama, traktor diputar ke kanan dan membajak rapat dengan hasil pembajakan pertama. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kanan sampai ke tepi lahan. Pola ini cocok untuk lahan memanjang dan sempit. Pola selanjutnya adalah pola tepi. Pola tepi merupakan pola pengolahan tanah yang dilakukan dari satu titik sudut lahan, berputar ke kiri sejajar sisi lahan sampai ke tengah lahan. Lemparan pembajakan ke arah luar lahan, pada akhir pengolahan operator akan kesulitan dalam membelokkan traktor. Pola selanjutnya adalah pola keliling tengah. Pola pengolahan tanah ini dilakukan dari titik tengah lahan, berputar sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan.
lemparan pembajakan arah ke dalam lahan. Pada awal pengolahan, operator akan kesulitan dalam membelokkan traktor. Nah, pola keliling tanah ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan lahan yang tidak terlalu luas. Diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua diagonal lahan-lahan yang tidak terbajak tersebut. Dibajak pada 2 atau 4 pembajakan terakhir, sisa lahan yang tidak terbajak diolah dengan cara manual dengan cara mencangkul. Pola selanjutnya adalah pola keliling tepi. Pola pengolahan tanah ini dilakukan dari salah satu titik sudut lahan, berputar ke kiri sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan. Lemparan pembajakan ke arah luar lahan. Pada akhir pengolahan, operator akan kesulitan membelokkan traktor. Pola pengolahan ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan tidak terlalu luas. Dan pola selanjutnya adalah pola bolak-balik rapat. Nah, pengolahan ini dilakukan dari tepi salah satu sisi lahan dengan arah membujur. Arah lemparan hasil pembajakan keluar. Setelah sampai ujung lahan, pembajakan kedua dilakukan berimpit dengan pembajakan pertama. Arah lemparan hasil pembajakan kedua dibalik, sehingga akan mengisi alur hasil pembajakan yang sama. Pembajakan dilakukan secara bolak-balik sampai pada sisi lahan. Nah, pola ini juga cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak pada 2 atau 3 pembajakan terakhir. Sisa lahan yang tidak terbajak diolah dengan cara manual dengan cara mencangkul. Pola ini hanya cocok dilakukan untuk bajak yang dapat diubah arah lemparan pembajakan. Pola ini dapat juga dilakukan untuk pengolahan tanah kedua dengan mesin rotari karena hasil pengolahannya tidak terlempar ke samping. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.